menyaksikan Kominfo Justru. Pemirsa, Kabupaten Parigi Motong adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah. Dikelilingi pegunungan dan perairan laut, Kabupaten Parigi ini menyimpan potensi besar investasi, baik untuk hasil pertanian, perkebunan, hingga perlautan. Nah, bagi pemirsa yang ingin atau mencari investasi, potensi investasi, dan juga adanya ekspor produksi hasil alam yang berkualitas tinggi, Kabupaten Parigi Motong ini bisa menjawab kebutuhan peluang pasar Anda. Nah, untuk membahas lebih dalam terkait dengan potensi apa saja nih yang ada yang bisa diinvestasi di Parigi Motong, sudah hadir langsung bersama kami di studio GPR TV Jakarta dengan PJ Bupati Parigi Motong, Bapak Richard Arnaldo Canggola. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam, Pak Richard. Selamat malam, Mbak Bilkis. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Rekan-rekan GPR, alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Makasih, Mungkin di tengah sama-sama. kesibukan, ini kita bisa berbincang Senang hati langsung. juga bisa bergabung di GPR TV. Baik, senang begitu ya Pak, berbagi informasi kepada masyarakat. Nah, Betul. Pak Richard, kita tentunya masyarakat juga ingin mengetahui lebih luas mengenai Kabupaten Parigi Motong itu sendiri. Apa sih Pak potensi yang ada di sana, dan juga dengan apa masyarakat bisa untuk berkunjung ke Parigi Motong? Silakan Pak Richard. Jadi kalau Kabupaten Parigi Motong ini tepatnya letaknya ada di lehernya Pulau Sulawesi. Jadi yang melengkung itu Kabupaten Parigi Motong, sedangkan titik ibu kota kabupatennya itu ada di Kota Parigi. Jarak tempuhnya dari Kota Palu itu sekitar 2 jam melalui darat. Kalau penerbangan itu hanya sampai di Kota Palu saja melalui penerbangan komersil. Dari Jakarta sekitar 2,5 jam direct flight dari Jakarta ke Palu. Jadi ya kalau dari Jakarta ya sekitar kurang lebih 4 jam sampai 5 jam udah sampai di Parigi Motong. Baik, sepanjang perjalanan darat mungkin ada yang bisa diceritakan bagi masyarakat tentang pemandangan ya, laut, kalau begitu, kita Pak? sebelum masuk di Kota Parigi dari Kota Palu itu kita akan melintasi kebun kopi dengan 40 km jalan meliuk-liuk ya, meliuk-liuk, tapi sekarang jalannya sudah cukup baik, sudah lebar. Yang biasanya katanya memabukkan, sekarang alhamdulillah sudah tidak. Jadi dan lancar alhamdulillah, transportasi bisa ditemu ya 2 jam udah nyampe di Kota Parigi. Oke, tidak terasa begitu ya Pak, Iya, perjalanan betul. untuk bisa mencapai Parigi Motong. Siap. Ya. Kemudian Pak Richard berada di tengah perhutanan dan kelautan ini juga tentunya Kabupaten Parigi Motong ini berpotensi untuk menghasilkan suatu hasil ekspor begitu Pak, untuk dapat diekspor. Lantas hasil pertanian dan juga perkebunan baik perikanan yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini potensialnya apa saja Pak yang bisa mendatangkan cuan dan juga investasi? Jadi sekedar gambaran, Kabupaten Parigi Motong ini kan karena di luar Pulau Sulawesi ini, panjang garis pantainya aja itu 470-an kilo. 470 kilo, Luasnya itu 5.000 kilometer persegi. Di dalamnya ada potensi pertanian, ada potensi perkebunan, ada potensi perikanan. Kalau yang sekarang sedang rame, sedang banyaknya investor yang masuk itu terkait dengan perkebunan, yaitu durian. Nah, durian Parigi Motong sudah masuk di kanal-kanal marketplace yang ada di Jakarta, bisa dicek. Durian Parigi Motong akan kelihatan. Sekalian promosi. Nah, begitu juga padi, udang, dan kalau potensi-potensi lainnya ada rumput laut, ada kelapa dalam, ada juga jagung gitu. Tapi yang paling mendominasi saat ini ya durian tadi. Nah, dari banyaknya potensi yang telah disebutkan Pak Richard, untuk didistribusikan baik ke Kota Palu itu sendiri maupun ke luar kota begitu Pak, berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah. Jadi kalau durian tuh udah sampai sudah sampai ekspor. Ada yang menembus pasar Vietnam, pasar Thailand. Sebenarnya itu transit aja Mbak, karena durian yang buyer terbesarnya itu ada di China, di Tiongkok. Kemudian karena kita ada kendala dalam ekspor langsung dari Indonesia ke China atau dari kaitannya dengan persyaratan, jadi kita harus transit dulu ke Thailand atau ke Vietnam, itu nanti ujungnya final bayarnya adanya di Tiongkok.
Baik, mungkin durian. Kalau Jakarta Kabupaten- sudah pasti. Oh, tapi belum sampai ke studio JPR Oh, gitu ya, Pak. nanti Rasanya, makanya setelah saya panen tanya. raya oke. Distribusinya lancar kah? Begitu Alhamdulillah, sampai insya Allah. Jakarta? Oke. Pasti. Baik. Pak Richard, kemudian untuk memberikan pelayanan yang lebih prima begitu kepada membuka peluang investasi yang lebih luar, tentunya ini membutuhkan lintas sektor untuk bekerja sama begitu, Betul. Pak. Lantas seperti apa sih, Pak, kemudahan birokrasi untuk bisa mengurus perizinan suatu usaha yang ada di Kabupaten Parigi Motong? Iya, jadi kalau kami memiliki OPD teknis terkait, yaitu DPMPTSP-nya, yang perizinan terpadu, maka para peminat, para investor dapat berkoordinasi ke dinas tersebut, yang semuanya sekarang menggunakan aplikasi, Mbak. OSSR AB itu semua bisa diakses langsung, lebih mudah. Kemudian juga kalau misalnya ada yang sifatnya PMA atau belum memahami proses pendaftaran maupun perizinan tadi, kami memiliki staf-staf yang sumber dayanya baik untuk mendampingi mereka. Jadi kayak pendampingan untuk mereka bisa mengurus itu dengan baik dan kemudian dengan cepat bisa keluar izin terkait dengan investasi yang mau mereka lakukan, baik itu di perikanan, perkebunan maupun di sektor pertanian. Baik. Begitu juga nanti misalnya kan membutuhkan pertimbangan teknis di OPD-OPD lain gitu. Nanti dari SDM tadi bisa mendampingi sampai ke OPD-OPD yang teknis tadi gitu. Jadi kayak semacam kita kasih guide lah gitu ya, dampingi ya, kalau yang memang biar cepet gitu loh. Betul, untuk mempermudah salah satu upaya yang dilakukan. Kalau untuk memberikan pelatihan begitu, Pak, kepada para pelaku usaha yang ada di Parigi. Ada, kita workshop ada, workshop kepada SDM kaitannya dengan perizinan itu ada, kepada investor yang mau melakukan investasi, kita bisa publikasi baik itu melalui sistem daring, virtual, maupun bisa langsung misalnya ada kegiatan yang akan diselenggarakan oleh DPMPTSP, bisa masuk kegiatan yang siapa yang baru mau newbie-nya investor ini bisa masuk. Bisa. Baik ya, bisa asalkan mau dicoba terlebih dahulu begitu ya, Pak. Karena dari pihak pemerintah pun akan berupaya untuk mempermudah jalan dari para pelaku usaha itu sendiri. Kemudian untuk kembali menarik investor begitu, Pak Richard. Tentu ini tidak hanya urusan masalah birokrasi saja, namun juga diperlukan adanya perkembangan infrastruktur hingga telekomunikasi. Karena kita tahu, Pak Richard, bahwa saat ini memang apa-apa online nih sekarang dibutuhkan kecepatan dan online untuk memperluas pasar. Nah, bagaimana dengan perkembangan infrastruktur mungkin tadi untuk mempermudah distribusi dan juga telekomunikasi kondisi yang ada di Parigi Motong? Kalau kaitannya dengan sistem teknologi informasi, alhamdulillah kita 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong semua terakses internet. Tapi memang di daerah-daerah yang agak di pegunungannya itu mungkin agak masih ada beberapa yang titik blank spotnya yang masih ada yang tidak. Tapi intinya di ibu kota kecamatan itu semua bisa terakses. Kemudian kaitannya dengan infrastruktur konektivitas jalan, itu karena Parigi Motong itu saya bilang tadi ada di lehernya Pulau Sulawesi, memang itu jalan trans, Mbak. Kalau kita mau ke utara, mau ke Gorontalo, mau ke Sulawesi Utara, itu pasti melalui Parigi Motong. Mau ke selatan dari utara maupun dari Gorontalo, mau ke Makassar, mau ke Sulawesi Tenggara, pasti lewat Parigi Motong. Jadi jalan, konektivitas jalan alhamdulillah sudah mantap di wilayah Kabupaten Parigi Motong, khususnya di wilayah jalur trans tadi. Kaitannya dengan infrastruktur air dan listrik, ya kita karena dekat dengan Kabupaten Poso, ya Poso Energi ada, jadi kami ketersediaan listrik juga alhamdulillah baik. Begitu juga yang untuk wilayah utara berbatasan langsung dengan Gorontalo, ya juga suplai listriknya dari wilayah Gorontalo. Jadi dapat dikatakan strategis posisinya. Strategis gitu alhamdulillah ya, kamilah di lehernya Sulawesi tadi. Jadi kalau di manusia lehernya itu jadi maksud saya jadi paling krusial. Kalau kepotong bisa kenapa-kenapa orangnya. Jadi kalau di Parigi Motong ini jadi titik dominannya Pulau Sulawesi lah, sangat strategis. Baik, sudah dipastikan bahwa infrastruktur, kemudian juga telekomunikasi hingga SDM ini sudah disiapkan gitu ya Pak, untuk bisa membuka peluang pasar investasi yang semakin luas di Kabupaten Parigi Motong. Kalau menurut Pak Richard sendiri, apalagi yang perlu mungkin ditingkatkan begitu Pak? Ya tentu kan
investasi dan minat ini kan selalu dinamis ya Mbak ya. Kita harus memperdalam, harus memperluas lagi wawasan kita dan sebagainya. Mungkin kita perlu belajar dari daerah-daerah lain yang sudah lebih duluan. Mungkin yang investasi durian ini mungkin bukan baru pertama kali di Parigi Motong. Contoh ya, mungkin kita juga harus perlu tahu bagaimana lagi pengembangan kaitannya dengan investasi durian, investasi udang, investasi iya perlu ya inovasi. Kita harus inovasi itu kan belum tentu gimana ya mereplikasi ATM kita amati, tiru dan menerapkan ya modifikasi maupun menerapkan itu tidak harus plek langsung, tapi kita bisa menerapkan di daerah kita kalau memang itu belum ada gitu. Ya, jadi saya rasa jangan menutup pikiran diri untuk belajar, inovasi daerah lain, kenapa tidak kita terapkan di daerah kita juga. Itu untuk kebutuhan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Siap. Tadi Pak Richard nih sempat menyinggung soal festival durian gitu ya. Nah, ini menjadi primadona yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Tahun ini akan diadakan ada lagi. Jadi sebenarnya sedikit. Alhamdulillah teman-teman dari GPR TV membantu kami kemarin di Festival Durian pertama, bisa dicek di YouTube-nya GPR TV, itulah kondisi kemarin. Insya Allah di tahun ini ada lagi, di saat panen raya, insya Allah setelah diperkirakan dari beberapa ahli, mungkin setelah Lebaran ada Festival Durian kembali. Dan mungkin eventnya akan lebih besar lagi, insya Allah. Insya Allah ya, dengan durian yang lebih banyak lagi. Ya. Mudah-mudahan nyampe ke GPR TV. Sampai ke Jakarta nih Pak, itu yang kami tunggu nih Pak. Kemudian juga kemarin dari Festival Durian sendiri ini kan juga ada dukungan dari pemerintah pusat sendiri begitu ya Pak. Nah, untuk perkembangan investasi yang ada di Parigi Motong, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat begitu Pak untuk semakin mengembangkan ini? Banyak, kalau kita sangat berterima kasih lah dari Kementerian Pusat. Ini salah satunya nih. Dari Kemenkominfo bisa kami mempublikasikan kegiatan kami ya. Ini kan bentuk pendampingan dari Kominfo. Kemarin yang di Festival Durian, GPR TV ikut juga mempublikasikan berperan. Itu salah satu contoh itu dari seluruh kementerian. Kalau PUPR jalannya kami disiapkan. Irigasi kami disiapkan. Terus dari pertanian, bibit, alat pertanian banyak Mbak. Jadi kami berterima kasih dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat kepada kami, dan semua semata-mata ya untuk memperkenalkan Kabupaten Parigi Motong ke mata masyarakat Indonesia, dan mungkin juga bisa diperkenalkan ke dunia gitu, internasional, karena ya seperti yang kita ketahui durian tadi ya sudah tembus sampai ke pasar Vietnam dan Thailand. Kenapa tidak tembus sampai ke wilayah China maupun ke wilayah Eropa atau Amerika? Ibarat semakin melebarkan sayapnya betul, begitu ya betul. Pak, potensi yang ada di Parigi Motong. Kemudian juga peran pemerintah pusat ini salah satunya adalah dari Kementerian Parekraf ya Pak ya. Ada juga. Yang akan kemudian mengadakan event festival, Karisma Event Nasional. Ya, boleh dijelaskan kepada masyarakat? Itu ada juga. Jadi memang makanya saya bilang tadi kementerian hampir semuanya ngeroyok kita. Maksudnya ngeroyok dalam artian memberikan perhatian yang sangat besar. Kalau bukan hanya di Kemenparekraf, ada juga Kemenpora. Kemenparekraf itu FTT, Festival Teluk Tomini. Rencana di tahun ini sudah masuk di Karisma Event Nasional itu di bulan Juni. Tapi kami juga ada dari Kemenpora, Fotratnas, Festival Olahraga Tradisional Nasional. Udah pada antri nih. Iya, nasional. Jadi se-Indonesia ada di kegiatan di Parigi, nanti diselenggarakan juga kisaran bulan Mei, Juni itu juga. Tapi ya pokoknya kami berterima kasih lah teman-teman dari pusat, dari kementerian sangat memperhatikan kami, dan bukan hanya memperhatikan loh Mbak ya, dengan segala sumbangsinya, dana, anggaran dan sebagainya juga diberikan kepada kami. Terima kasih. Betul disupport ini ya Pak dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang ada di Parigi Motong. Terakhir Pak Richard, boleh disampaikan kepada masyarakat apa yang ingin Bapak sampaikan untuk bisa terus membuat masyarakat ini semakin semangat gitu Pak untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat dilirik oleh investor yang ada di luar sana. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat Parigi Motong, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat Indonesia secara umum bisa mengetahui keberadaan kami,
bahwa Parigi Motong ini berada di Pulau Sulawesi, ya, khusus tepatnya di leher Pulau Sulawesi, memiliki potensi yang sangat besar dan sangat bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitar di wilayah Kabupaten Parigi Motong guna mensejahterakan kehidupan dari melalui pendapatan asli daerah kami yang bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung, berjalan baik selama 1 tahun ini, mudah-mudahan, dan keberlanjutannya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Bupati atau Bapak Ibu Bupati definitif selanjutnya. Saya selaku PJ Bupati selama 1 tahun ini mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa berjalan selanjutnya dengan baik. Baik, diharapkan memang perekonomian masyarakat ini kembali pulih atau Pulih, semakin ya, berkembang atas gitu kondisi ya, Pak, ya. yang sudah ada, mudah-mudahan Yes. lebih berkembang lebih baik lagi. Baik, dan juga pada para investor ini untuk tidak ragu lagi begitu untuk Ya, menanamkan usahanya sahamnya di Parigi Motong karena Kabupaten. memiliki potensi yang begitu luar biasa. Begitu Betul, Pak Richard. betul. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih telah Mbak bergabung bersama kami Bilkis. pada malam hari ini, Pak. Terima Terima kasih, banyak. selamat Salam malam sehat selalu ya, Pak. buat pemirsa GPR TV, terima kasih, dan rekan-rekan GPR TV lain, terima kasih. Baik, dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan PJ Bupati Parigi Motong dengan Bapak Richard Arnaldo Janggola. Dan kami akan kembali pemirsa dengan segmen informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.